Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Alhamdulillah saudaraku terhubung ini karena ini sudah masuk tanggal 18 bulan 8 2024. Ini kita merayakan hari kemerdekaan saudaraku. Alhamdulillah ya. Karena terhubung ini saudara-saudaraku luar biasa pertanyaan-pertanyaan komentar masuk di bawah kolom komentar penjelajah 75. Luar biasa kekompakan saudara-saudaraku, dan itu yang kita inginkan saudara. Gimana caranya supaya kita saling mensupport, kita saling mendukung, dan kehadirannya selalu saudaraku tanpa terkecuali. Dan khususnya penjelajah 75 saya merasa berterima kasih saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini atas nama Abdul Rahman. Saudara kita ini pertanyaannya saya mau angkat lagi nama channel @Abdul Rahman, karena memang sering sering masuk ini pertanyaan saudara-saudara kita ya mengenai adanya interaksi di bawah kolom komentar. Dan saya janji memang tanggal 18 ya tayang videonya. Tanggal 18 bulan 8 2024 saya videonya tayang itu pagi ya. Jadi sebenarnya saudaraku ini jam 7.30 saya akan paparkan, saya akan jelaskan secara mendetail, namun pertanyaannya singkat tetapi mendalam. Ya, karena ini kepentingan juga untuk mengenai adanya sarang walet, dan begitupun juga waletnya di dalam ruangan RBW mengenai adanya bahasa di perwaletan. Oke. Nama channel @Abdul Rahman. Assalamualaikum guru, kalau baskom air itu masuk kotoran walet, apakah dibiarkan atau dibuang? Mohon penjelasannya guru. Jadi saudara kita ini dia meminta solusinya. Bahasanya solusinya itu dia minta mengenai adanya itu kotoran walet yang masuk di dalam baskom ya, tempat air. Jadi bukan baskom saja saudaraku ya, biar kolam atau yang lain-lainnya, tempat-tempat kan banyak tempat air yang lain saudaraku ya. Jadi begini saudaraku, jawabannya yang tepatnya itu kalau terlalu banyak kotorannya silakan buang, ganti airnya. Kalau terlalu banyak kotorannya, tetapi kalau baru sedikit tidak apa-apa, tidak usah diganti dulu. Ya kan biasa kalau terlalu banyak sudah lama di situ ya tuangkan itu airnya, ganti lagi air. Paling bahasa pergantian air itu paling sekali sebulan kalau sudah mulai padat burungnya. Ya tapi kalau baru kurang itu ya, itu pun kalau sudah 1-2 bulanan itu pasti airnya di dalam ruangan RB saudara itu pasti itu berkurang, salah sedikit itu kering di baskom. Ya. Dan itulah kelebihannya baskom, kekurangan dan kelebihan masing-masing punya tersendiri. Kalau baskom saudaraku itu biasanya itu kalau diisi air biasa cepat juga habis. Jadi kalau umpamanya banyak kotorannya itu bisa jadi saudaraku itu tidak sempat itu kotorannya terlalu banyak langsung airnya berkurang. Beda kalau kolam itu kan lama dia tampung itu air karena dia meluas melebar. Apalagi kalau tinggi umpamanya 40 ketinggian itu kolam. Jadi saudara itu memang perlu tahu mengenai adanya bahasa kotoran. Karena kalau terlalu kotor juga itu airnya saudaraku itu kayak becek di situ di baskom itu biasanya amonianya itu biasa naik kena sarang kalau sudah ada sarang. Tetapi saudaraku ya yang penting saudara itu jangan lari dari kelembabannya ya. Usahakan pamannya sudah banyak kotorannya ya ganti saja saudaraku. Tuangkan itu, maksudnya tumpahkan itu airnya, baru saudara ganti air yang baru. Itu yang lebih bagus, itu yang lebih ideal supaya di dalam ruangan RBW itu air. Beda kalau tanah ya, kalau tanah saudaraku itu ya aman. Tetapi kalau kotoran walet itu kan keterlaluan juga, bau busuk saudaraku kalau sudah lama merendam itu kotoran walet di baskom. Beda kalau di kolam saudaraku itu kan hancur itu biasanya kotoran walet kalau di kolam karena dia meluas melebar. Beda kalau baskom karena dia kan mengecil agak meninggi. Sama biasanya kalau saya dapat di lokasi kan biasa ada menggunakan itu ember besar, ember yang sampai berapa liter itu diambil air itu biasa juga itu saya dapatkan. Jadi kalau saran saya saudaraku, usahakan saudara menggunakan media baskom daripada media ember. Beda dia bawa kelembaban, karena kalau ember itu saudaraku meninggi naik.
Tetapi kalau baskom itu kan meluas. Nah itu, jadi cepat dia itu meresap naik di dalam ruangan RBW itu bahasa kelembaban. Ya. Jadi perlu saudara jenis yang mengenai adanya bahasa kelembaban. Itu pesan saya saudaraku ya, atas nama Abdul Rahman, kan ini sering masuk ya, sering di dalam di konten reguler saya. Alhamdulillah, karena selalu ada saja itu mengenai adanya bahasa-bahasa pertanyaan saudara, mengenai adanya kendala-kendala di dalam ruangan gedung saudara. Alhamdulillah. Jadi sisa saudara itu lakukan. Silakan ganti airnya saudaraku ya. Amankan itu supaya di dalam ruangan RB itu aman-aman saja ya, terutama itu amonianya itu yang naik, dia kan menguap itu airnya di saudaraku. Kalau umpamanya bangunan saudara itu dari plak ke lantai, dari lantai ke plak itu rendah, itu cepat biasa sarang itu berubah warna. Nah, tadinya itu warna putih, itu sarang airnya lama kelamaan karena adanya terlalu kotor itu baskom, tidak pernah diganti airnya karena banyak kotoran di bawah, akhirnya amonianya naik, itu kena hawanya sarang sampai itu amonia kena itu sarang, hawanya itu kena itu sampai berubah warna. Nah, tadi putih akhirnya jadi krem. Kalau krem saudaraku itu yang jelasnya harga agak jatuh, bukan lagi agak, memang jatuh. Kalau dari putih warna krem, perbedaannya agak jauh saudaraku ya. Nah, biasa perbedaannya itu kadang 2 juta per 1 kilo, kadang 2.500.000 per 1 kilo. Kalau warna krem dengan mangkok biasa juga 3 juta per 1 kilo saudaraku. Jadi memang fatal dari harga, bukan lagi fatal dari walet, tetapi fatal mengenai bahasa harga sarang walet. Jadi saudara perlu jenius mengenai pemahaman kotoran di dalam ruangan RBW. Jadi itu pesan saya saudaraku ya. Ini pertanyaannya ya luar biasa, sedikit tetapi ya membobot. Dan ini ada pertanyaan saudaraku ini atas nama ini dari Malaysia, Sabah ya, Keke kalau tidak salah. Mungkin kalau mudah saya akan angkat sebentar malam. Kalau tidak sempat mudahan saya, kalau tidak sempat malam ya sekalian besok. Yang jelasnya tanggal 19 saudara. Besok saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini dari Malaysia. Sudah meluas saudaraku ya, sudah di dunia perwaletan memang luar biasa. Ya bukan dari Indonesia saja, dari mancanegara, di luar negara lain. Dan kita syukuri saudaraku karena adanya kekompakan, adanya fasilitas itu perlu kita ketahui di dalam ruangan RB masing-masing. Kita perlu memahami, mengetahui, mendalami itu di dalam ruangan RBW, kekurangan dan kelebihan dan kekurangan mengenai antara di dalam ruangan dan walet ini, keselamatannya, kendalanya, begitu pun walet itu cepat akan berkembang biak ke depannya supaya saudara dapat melihat hasil apa yang diinginkan saudara, yaitu sarang walet. Tetapi ada dulu. Apa yang ada dulu? Tunggu dulu saudaraku. Kalau saudara mau melihat keinginan hasil sarang, saudara perlu bersabar. Di mana letak kesabarannya? Di mana? Tunggu dulu saudaraku, di mana letak kesabarannya? Letak kesabarannya saudaraku ya, jangan sering saudara masuk, jangan adakan panen paksa. Kalau baru sedikit sarangnya, tolong saudaraku tahanlah dulu, nanti agak banyak, karena yang kita utamakan ini adalah produktifnya dulu ya, populasinya, koloninya walet. Nah, makanya saya katakan tunggu dulu. Kalau saudara bahasa hasil, gimana caranya bahasa hasilnya banyak kalau populasinya kurang? Itu kan terbalik saudaraku ya. Kalau banyak populasi pasti sarangnya akan banyak ke depan. Ya lambat laun, berlahan-lahan, pelan-pelan sampai akan meledak dia punya hasil. Nah itu yang kita inginkan saudaraku. Kalau kita mendirikan gedung rumah walet ya, tidak mengenal apa itu batu permanen atau kayu. Yang penting dalam ruangan RBW saudaraku, yang dicari walet itu dia dapatkan. Maksudnya yang dicari didapatkan semua itu yang saya katakan tadi mengenai adanya kelembaban. Ya, suhu udara, gelapkan ruangan, bersihkan di dalam kalau terlalu banyak kotoran. Nah itu. Begitupun juga mengenai adanya gangguan, jangan selalu saudara keluar masuk. Nah, apabila saudara masuk, lihat waktu masuk juga. Kalau lama saudara beraktivitas di dalam, matikan semua dulu media suara. Ini porsi penjelajah 75 saudaraku, supaya awalnya aman dan saudara juga aman. Begitupun juga mengenai adanya bahasa-bahasa walet itu, walet liar yang tadinya mau mendeteksi tapi karena tidak ada suara, kita ada di dalam, nanti saudara keluar baru saudara aktifkan media suaranya supaya aman. Ya, silakan saudaraku, itu yang perlu saudara ketahui mengenai adanya keinginannya walet, pantangan walet yang diinginkan walet, bukan dari asap, bukan dari
bau-bau bumbu, bukan dari keributan. Itu semua bahasa. Tenang saja, yang penting jangan di dalam ruangan RBW-nya bikin elektron apa main apa ini. Yang jelasnya yang penting di luar dari ruangan. Di dalam ruangan RB membakar, di dalam ruangan RB umpamanya saudara di situ. Yang jelasnya kalau di luar ruangan saudaraku aman-aman aja. Ya, itu bahasa di luar itu tidak boleh ini, tidak boleh ada bau bumbu. Nah, di samping-samping bangunan tidak ada boleh ada asap, tidak boleh ada petasan bunyi, elektron. Santai saja saudaraku. Wala tidak gitu. Hanya manusianya selalu membuat kita itu bingung sampai saudara itu selalu ada kewaswasan. Jadi santai aja saudaraku, tetap di tempat, usahakan kita menghadapi wali saudaraku itu santai saja, tidak usah terlalu tegang, tidak usah terlalu bingung. Pekerjaan saudara yang dikhususkan adalah yaitu apa itu saudaraku yang perlu kita perhatikan di dalam dunia perwalitan. Saya ulang ya, apa yang perlu saudara perbuat apabila saudara ingin melihat waletnya berkembang biak dan cepat menarik, itu di dalam ruangan RB saudara adalah hatinya. Bahasa hati itu saudaraku, di situ jantungnya, di dalam ruangan RBW intinya. Ya, mungkin saudara selalu berpikir ganti suaranya, mungkin suaranya ini sudah tidak merespon. Biar saudara itu berapa kali 10 kali, 100 kali saudara ganti, tetapi bagian di dalam saudaraku tidak terpenuhi untuk keinginannya walet, sama saja. Yang jelasnya di dalam ruangan itu saudara perlu ketahui mengenai adanya keinginannya walet, dan saudara perlu mengetahui apa yang tidak diinginkan walet, hindari itu yang tidak diinginkan. Lakukan itu yang diinginkan. Apabila dia mendapatkan walet ini tadinya itu di luar bermanuver mantul-mantul, akhirnya dia masuk mendeteksi, dia dapat yang diinginkan, akan kembali sampai dia betah di dalam menginap, sampai dia bikin polesan, bikin sarang jadi, letakkan telur. Selesai bertelur, dia akan ngeram selama berapa lama, baru netas anak dan akan tambah populasi. Itu yang kita inginkan saudaraku, dan itu yang paling sulit kita lakukan. Karena kenapa? Berat kita lakukan saudaraku, ruangannya gelap, ruangan tertutup. Nah itu saudaraku ya, selalu sedikit apa tidak ada gangguan bang, kalau kita masuk aman, lebih cepat, lebih bagus. Wali kita hadapi saudaraku itu jangan terlalu tegang ya, santai aja, yang penting saudara lakukan itu. Oke, itulah pesan saya saudaraku, penjelajah 75 selaku penjelajah 75 selalu merespon saudara. Pesan saya saudaraku ya, jangan ada kata pasrah, jangan ada kata terkucilkan, karena walet itu tidak begitu modelnya, tidak gitu kok walet, hanya manusia yang kayak gitu. Yang jelasnya tugas saudara lakukan, cari keinginannya walet di dalam ruangan RBW itu, apa keinginannya, dan hindari apa yang tidak diinginkan di dalam ruangan RBW itu. Itu intinya, itu triknya, tipsnya, rahasianya, kunci kalau saudara ingin sukses. Ya kan saudara kan mau berhasil kan, seperti teman-teman kita yang sudah menjual itu per ons per kilo, pasti dong tidak ada petani walet tidak mau berhasil. Hanya memang ya begitu, kendalanya banyak, cobaannya. Tetapi kalau sudah lolos di situ saudaraku ya, ibaratkan kita itu diuji. Kalau sudah lolos di situ umpamanya kita ujian, wah berat. Tetapi kalau sudah lulus, wah oke, dapat ijazah. Itulah yang kita inginkan selama kita duduk di bangku sekolah. Begini juga dunia perwaletan. Selama saudara itu mendirikan gedung rumah walet, penuh tantangan, ujian dan hambatan. Itu karena ujiannya di mana? Itu harus kita bersabar. Mudah-mudahan kedepannya ada dibayar bahasa kesabarannya saudara. Itu kan sudah banyak sudah banyak peningkatan di dalam ruangan RBW-nya. Sudah banyak berkomentar di bawah, kolom komentar, baik di video reguler maupun di video live streaming saya dan video short. Ya. Jadi oke saudaraku ya, itulah saya angkat tadi atas nama Abdul Rahman. Mudah-mudahan ganti airnya saudaraku. Ya. Saya sudah jelaskan secara mendetail, secara transparan. Mudah-mudahan saudaraku ini Abdul Rahman ada peningkatan ke depan. Ikuti saja konten tutorial saya, insyaallah. Penjelajah 75 selalu memandui mengenai adanya gedung saudara. Ya. Namun jauh saudaraku, tetapi hati selalu ada di dekat di situ, karena doa selalu menyertai seluruh petani walet, khususnya bagi petani walet di kalangan masyarakat. Jangan kalangan masyarakat saudaraku, Indonesia dan luar negeri, mancanegara, insyaallah kita akan jaya terus.
Mari kita berjuang saudaraku, semoga cepat sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nonton setengah saudaraku, usahakan nonton full. Jangan lupa komen. Oke? Kalau belum subscribe silahkan subscribe, di share saya punya video. Ya, kalau videonya agak kebingungan silahkan download. Oke, terima kasih banyak. Semoga jaya terus.